Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan saya, Septi Afriani. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai kalor yang part 2. Jadi nih, buat teman-teman yang belum nonton part 1-nya, boleh banget tuh nonton dulu biar nanti lebih enak pas belajar yang part 2-nya. Oke, nanti kita tuh akan membahas kayak gini nih, misalnya ada air panas, airnya ini dingin terus dicampur, berapa sih suhu airnya? Terus ini juga kalau misalnya ada air nih, terus dikasih logam yang panas, berapa ini suhu airnya? Dan ini tuh logam apa sih sebenarnya? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke teman-teman, kali ini kita akan lebih fokus pada asas Black yang berbunyi, pada percampuran dua zat, banyaknya jumlah kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya jumlah kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Ingat ya teman-teman, jadi tuh maksudnya gini, misalnya tuh si A punya uang 1000, B nggak punya uang. Nah, si A ngasih 500 tuh, 500 rupiah, celah dikit banget ya. Nah, si A itu ngasih 500, kan itu dilepas. Uang yang dilepas kan 500, yang diterima B juga 500 kan. Jadi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Uang yang dilepas sama dengan uang yang diterima. Nah, yang dilepas, ingat ya teman-teman, yang melepas siapa? Yang lebih tinggi. Tadi kan yang punya lebih banyak uang kan, yang punya uang 1000 kan bisa ngelepas kan, bisa ngasih uang. Tapi yang nggak punya uang kan nggak bisa nerima. Jadi itu yang lepas yang suhunya lebih tinggi ya teman-teman, yang punya energi lebih banyak, yang punya kelebihan gitu ya. Jadi kalau kita tulis tuh ini kalor kan Q lepas sama dengan Q terima. Penjelasannya tadi ya teman-teman, yang melepas yang suhunya tinggi, ingat ya. Oke, nah kita tuh kemarin udah tahu ya kalau Q itu kan MC delta T ya, macet. Ini juga, ini untuk benda pertama, ini benda keduanya. Ingat ya teman-teman, nanti kan ini delta itu perubahan. Nah, kita tuh ngelihatnya suhu yang lebih besar kurangin suhu yang lebih kecil. Jadi tuh nanti ketemunya positif ya teman-teman. Kalau yang kecil dikurangi yang besar tuh nanti negatif. Karena ini kita nggak pakai tanda negatif, kita pakainya Q lepas sama dengan Q terima. Jadi yang lebih besar, ini lebih besar kurangin yang lebih kecil. Oke, misalnya ada segelas air mendidih, nih ceritanya uapnya ya, jadi ini masih panas gitu, 100 derajat Celcius. Ini kan masih panas tuh. Nah, kita campur dengan air yang dingin nih, suhunya 5 derajat Celcius. Terus hasil akhirnya gimana? Pastinya hangat kan ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu tuh suhunya berapa. Yang pasti tuh kita cuma tahu bahwa airnya tuh bakal hangat. Nggak mungkin lebih tinggi dari 100 derajat Celcius kan. Nggak mungkin tiba-tiba mendidih kan. Nggak mungkin juga bakal lebih rendah dari ini. Nggak mungkin juga tiba-tiba jadi es kan. Jadi pasti bakal hangat. Ini ya, yang ini tuh yang melepas, yang suhunya tinggi, ini yang menerima. Nah ini nih, hangat tuh maksudnya gini ya. Suhu akhirnya atau suhu campurannya itu bakal lebih rendah dari ini. Pasti bakal kurang dari 100 kan? Nggak mungkin 120 kan? Yang ini suhu campurannya juga lebih besar dari T2. Jadi nggak mungkin lebih rendah dari ini. Jadi itu suhu campuran di antara ini dan ini ya teman-teman. Nggak mungkin lebih besar, nggak mungkin lebih kecil. Jadi yang perlu diingat itu. Jadi kalau teman-teman jawab kok suhunya tiba-tiba teman-teman jawabnya 3 derajat, itu udah jelas salah ya. Di bawahnya 5 derajat sih. Pasti di antara 5 dan 100. Soal yang nomor 1. Logam bermassa 500 gram bersuhu 200 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air yang bermassa 200 gram dan bersuhu 20 derajat Celcius. Kalor jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalor jenis logamnya 0,2 kalori per gram derajat Celcius. Anggap wadah air tidak menyerap kalor. Suhu campuran pada saat keseimbangan termal adalah titik-titik. Oke teman-teman, kita tulis dulu tuh yang diketahui. Massa airnya kan 200 gram. Ini ya teman-teman. Ini. Terus kalor jenis airnya ini ya, 1 kalori per gram derajat Celcius. Suhu airnya tuh tadi ini ya 20 derajat Celcius. Terus massa logamnya ini 500 gram. P logamnya itu ini 200 derajat Celcius. C logamnya tuh tadi 0,2. Nah, pertanyaannya tuh suhu campurannya berapa?
Kalau di gambar tuh jadi gini ya, misalnya ini tuh airnya, ini kan di dalam gelas. Nah, dianggap bahwa wadah airnya tuh nggak menyerap kalor, jadi tuh diabaikan gitu ya teman-teman. Suhunya ini harusnya 20 derajat ya teman-teman tipe. Ini logamnya. Nah, ini kan 200 derajat. Terus dimasukin deh, celupin gitu, dicelupin ke sini. Ini berarti kan yang lebih tinggi itu yang melepas. Jadi yang lebih tinggi, yang lebih panas tuh yang punya energi lebih besar kan. Jadi dia yang melepas. Yang menerima itu yang si airnya yang menerima. Nah, paham lah ya teman-teman, pokoknya yang suhunya lebih tinggi itu yang melepas energi karena dia tuh punya energi yang lebih besar. Contohnya tuh kalau misalnya teman-teman nyelupin tangan ke air yang mendidih dengan nyelupin tangan ke air yang dari bak mandi gitu ya, pasti teman-teman akan lebih merasakan sakit ketika mencelupkan tangan ke air mendidih karena energi air mendidih itu lebih besar gitu. Ki lepas sama dengan Ki terima ya teman-teman, yang melepaskan logam. Jadi M logam, C logam kali. Yang lebih besar kan T logam kan daripada T campuran. Jadi ini tuh T logam min Tc. Nah yang menerima tuh air. Jadi massa air, kalor jenis air Tc min T air. Kok Tc sih bukan T airnya? Iya karena Tc-nya bakal lebih tinggi kan dari 20. Kan tadi udah dijelaskan bahwa suhu campurannya itu di antara. Gitu ya teman-teman. Oke, massa logamnya tuh 500, C logamnya 0,2, ini 200 minus Tc. Ini M airnya 200, C airnya 1 ya, tinggal ngelihat ke sininya aja. Tc min 20. Nah, kalau kayak gini tuh kita bisa nyoret nih teman-teman. Ini nih kan ada 20, 20 atau dibagi 100 gitu loh. Ini bagi 100, ini bagi 100 juga. Jadi tuh boleh ya teman-teman. Jadi nanti tinggal 5 kali ini. 5 kali 0,2 itu 1 ya teman-teman. Ini tuh 1. 5 kali 0,2 tuh 1. Ini yang di dalam kurung tetap. Yang ini tinggal 2 kali 1 ya. 2 yang di dalam kurung tetap. Berarti tinggal ini kali ini 1 kali 200. 1 kali min Tc jadi min Tc. Terus ini 2 Tc kali 2 Tc minus 40 ya. Karena ini 2 kali 20. Oke, terus kita pindah ruas ya teman-teman. Jadi tuh 40-nya pindah. 40-nya kan jadi positif. Tuh, ke sini. Nah, 2 Tc-nya tetap, terus min Tc kan pindah jadi positif. Berarti ini tambah ini kan 240. 2 Tc tambah Tc, 3 Tc. Berarti pindah ke sini ya teman-teman. Nah, 240 bagi 3. Itu kan Tc-nya. Hasilnya 80. Gampang lah ya teman-teman. Berarti itu jawabannya yang D. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah tabel jenis logam dan kalor jenisnya. Logam X bermassa 4,2 kg yang bersuhu 150 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air yang bermassa 1,9 kg dan bersuhu 30 derajat Celcius. C airnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu campuran menjadi 50 derajat Celcius. Logam X adalah, jadi tuh kita disuruh nyari sebenarnya logam ini tuh yang kita campur tuh apa sih gitu ya teman-teman. Tulis dulu tuh yang diketahui massa airnya kan 1,9 kg. Terus habis itu C airnya tuh ini ya teman-teman 4.200, suhu airnya tuh 30 derajat Celcius. Massa logamnya tuh ini 4,2 kg. T logamnya atau suhu logamnya, T itu temperatur ya teman-teman atau suhu 150 derajat Celcius. Terus suhu campurannya, terus yang ini nih teman-teman 50 derajat Celcius. Suhu campurannya pasti di antara 30 dan 50 ya, 30 dan 150 ya teman-teman. Oke, yang ditanyakan tuh apa sih logam yang kita campurkan, yang kita celupkan gitu. Nah, kalau kita gambar tuh gini ya teman-teman, ini tuh ada air, suhunya 30 derajat Celcius. Nah, ini tuh ada logam. Nah, logamnya itu suhunya kan ini harusnya 150 ya, teman-teman. Nah, terus dimasukkan kan. Yang melepas tuh yang ini ya, teman-teman, yang suhunya lebih tinggi, yang punya energi lebih besar. Ini yang menerima si airnya. Oke teman-teman, terus kita tulis ya, Ki lepas sama dengan Ki terima. Berarti yang melepaskan tadi logam tuh.
Tulis M logam C logam, berarti suhu yang lebih tinggi kan logam. T logam min T campuran. Ini juga M air C air, ini TC min T air karena si TC itu lebih besar daripada T airnya ya. Pokoknya besar kurangin kecil. Dimasukkan 4,2 kan masanya kali C logamnya. Karena kita belum tahu, jadi kita tulis C logam aja gini. Ini T logamnya kan 150 dikurangin 50. Tadi TC-nya ini ya 50. M airnya 1,9 kali C airnya 4200, TC-nya 50, suhu airnya 30. Nah, terus kita kurangin tuh yang ini, berarti kan ini kurang ini 100. Kita juga melakukan hal yang sama, jadi ini dikurang ini dulu, 20 maksudnya. Nah, terus kita langsung ini aja ya, pindahin ruas. Jadi ini tetap gitu ya, 1,9 kali 4200 kali 20 bagi. Ini karena pindah ke sini kan, ini pindah berarti jadi bagi ya 4,2 kali 100. Nah, kita tuh coret aja teman-teman. Nah, gini ya teman-teman. Terus habis itu ini dengan ini kan dapat berapa? 10 ya teman-teman. Ini 42 bagi 4,2 kan 10 tuh. Yaudah tinggal kita kali aja. 1,9 kali 10 kan 19. Nah, 19 kali 20 hasilnya 380 ya, teman-teman. Ini nih, jawabannya 380. Berarti yang tembaga. Mana yang C? Soal nomor 3. Air yang bermassa 400 gram dan bersuhu 85 derajat Celcius dicampur dengan es balok yang bermassa 200 gram dan bersuhu 0 derajat Celcius. Kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalori jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalori lebur es 80 kalori per gram. Anggap wadah tidak menyerap kalor. Suhu campuran keduanya adalah titik-titik. Oke teman-teman, jadi tuh misalnya ini gelas, isinya tuh es batu. Jadi tuh di sini udah ditulis ya, anggap wadah tidak menyerap kalor, jadi diabaikan. Terus ini kan suhunya 0 derajat. Nah, dicampur tuh. Jadi ini air mau dituang ke sini nih. Dituang ke sini ya, pokoknya masuk ke sini. Nah, ini si air tuh suhunya 85 derajat Celcius ya, cukup panas lah ya teman-teman. Berarti yang melepaskan yang ini nih, si air, karena suhunya lebih tinggi. Yang menerima esnya yang ini karena suhunya lebih rendah. Massa airnya 400 gram. Kalori jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius, suhunya 85. Ini ya teman-teman, dilihat di sini. Massa esnya 200 gram. Suhu esnya ini 0 derajat Celcius. Kalori jenis esnya 0,5. Kalori lebur esnya 80. Nah, yang ditanyakan tuh suhu campurannya berapa gitu ya teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, kita tulis dulu kita tentukan dulu, maksudnya tentukan dulu yang melepas dan yang menerima. Udah ya tadi tulis yang melepas sama dengan yang menerima kan. Ini kan yang melepas air tuh, berarti massa air kali C air kali T air minus TC, karena suhu airnya pasti lebih tinggi dari suhu campurannya kan. Yang melepas tuh kan es, tapi ingat teman-teman, jadi esnya itu kan tadinya masih balok, jadi tuh harus apa? Harus melebur dulu, harus mencair dulu jadi air semuanya, baru nanti suhunya bisa naik. Jadi kalau misalnya teman-teman udah mahir tuh yang part 1-nya, pasti yang part 2-nya ini gampang. Jadi itu massa es kali kalori lebur es ya teman-teman. Ini untuk melebur dulu, untuk mengubah jadi air dulu. Habis itu kalau udah jadi air semuanya, baru suhunya bisa naik. Jadi pakai yang ini nih teman-teman. Ini pakainya C air ya teman-teman, karena dia sudah melebur jadi air. Oke, dimasukkan ini 400 kali cairnya 1, 85 min TC. Ini 200 kali 80, ini MS-nya 200, C airnya ya 1. Jangan pakai yang ini ya teman-teman, ini tuh menjebak. Oke, pakainya yang 1. TC min 0. Kenapa 0? Karena tadi suhu esnya kan 0. Jadi es balok suhunya 0, terus jadi air semuanya kan masih 0 kan suhunya. Jadi kita pakainya tetap 0 dikurangi 0 ya teman-teman. Oke, semuanya kan ini bagus ya angkanya. Jadi ini kita bagi 200 aja tuh teman-teman. Kita bagi semua ruasnya dengan 200 gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh kan dapat
2 kan. Ini bagi 200 kan 2 tuh. Yang ini nih, yang ini. Kalau yang ini kan dapat 1. Jadi biar cepet aku bagi aja ya. Dapat 1. Jadi tinggal 2 kali 85 kan 170. 2 kali min TC kan ini minus 2 TC. Ini kan 1 kali 80 tuh 80 plus 1 kali TC kan TC 1 kali 0 0, jadi tinggal 80 plus TC. Nah, terus kita pindah ruas nih teman-teman, kita pindahin ke sana ya. Jadi 180 minus ini jadi negatif kan, minus 80 sama dengan ini TC-nya tetap. Terus ini pindah jadi positif plus 2 TC. Ini kurangin ini kan 90 ya teman-teman, sama dengan 3 TC, berarti TC-nya 30 lah ya, 90 bagi 3. Gampang kan teman-teman? Jadi itu jawabannya yang mana? Yang A, gitu ya teman-teman. Soal nomor 4. Air bermassa 400 gram bersuhu 100 derajat Celcius dicampur dengan air yang bermassa 200 gram dan bersuhu 40 derajat Celcius. Kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Anggap wadah tidak menyerap kalor. Suhu campuran pada saat keseimbangan termal adalah, keseimbangan termal tuh maksudnya udah seimbang gitu loh teman-teman. Nah, ini tuh soal latihan untuk teman-teman ya, jadi silakan teman-teman kerjakan, terus tulis deh di kolom komentar. Soal nomor 5, air yang bermassa 400 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius dicampur dengan es balok yang bermassa 100 gram dan bersuhu 0 derajat Celcius. Kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, kalori jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalori lebur es 80 kalori per gram. Anggap wadah tidak menyerap kalor. Suhu campuran keduanya adalah, jadi tuh ini juga soal untuk teman-teman. Jadi nanti teman-teman kerjakan, tulis deh di kolom komentar berapa jawabannya. Ini tuh soalnya cara ngerjainnya tuh sama ya teman-teman dengan soal yang tadi yang udah dijelaskan. Aku yakin pasti teman-teman bisa lah ya. Oh ya teman-teman, makasih yang udah subscribe, like, dan komen, serta udah share ke teman-temannya. Makasih banget. Terus buat yang belum, boleh banget tuh kalau misalnya subscribe dan share ke teman-temannya juga. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih.